Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tentang reksadana di aplikasi Bibit yang beranggotakan pertama ada Zikri Ramadan, ada Ahmad Musaki Mumin, ada saya sendiri Farhan Fadli Rahman, dan terakhir ada Ilham Taufik Hidayat. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang jurnal yang kami sudah buat, yaitu berjudul Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah secara online menggunakan aplikasi Bibit. Untuk awal-awalnya kita akan membahas latar belakang. Latar belakangnya adalah di era digital ini itu kita udah bisa memperoleh informasi apapun dengan mudah dan cepat, maupun berkaitan dengan informasi keuangan ataupun, informasi tentang investasi. Nah, kalau dilihat dari penduduk-penduduk sekarang itu sudah banyak penduduk milenial yang itu udah mulai tahu gimana sih itu caranya atau sudah mulai tahu untuk kesadaran seberapa pentingnya berinvestasi. Nah, dari latar belakang penduduk milenial yang mulai sadar ini bahwa investasi di digital di Indonesia itu sudah mulai tumbuh secara positif. Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam efek oleh manajer investasi. Nah, saat ini di Indonesia itu reksadana syariah sendirinya beroperasi pada pasar modal, lalu diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Nah, reksadana syariah di Indonesia itu sudah didasarkan oleh prinsip Islam baik dalam akadnya, harta pemodalnya maupun manajer investasinya dalam investasinya yang di mana investasinya harus sesuai dengan syariat Islam. Lalu untuk metodologi penelitian yang kami lakukan adalah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu upaya untuk mengetahui peristiwa dalam objek penelitian, kemudian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Lalu studi pustaka ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan data-data sekunder yang didapatkan seperti dari hasil penelitian, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik artikel kami. Nah, kita langsung masuk aja kepada pembahasan artikel yang kami akan presentasikan. Yang pertama itu adalah ada pengertian reksadana. Reksadana merupakan perusahaan yang menyediakan pengelolaan berbagai investasi bentuk portofolio ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, sepenuhnya ini akan dipertanggungjawabkan oleh manajer investasi. Jadi bukan kita yang mainin investasinya, melainkan ada lagi pihak ketiga yaitu adalah manajer investasi. Lalu pengertian reksadana syariah. Nah, kalau reksadana syariah itu adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum syariah, dengan investornya itu sebagai pemilik properti atau sahib al-mal, dan manajer investasi bertindak sebagai perwakilan sahib al-mal. Nah, bentuk akadnya itu adalah antara sahib dana al-mal dengan manajer investasi dan pengguna investasi. Oleh karena itu, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya itu sudah mengacu pada hukum syariah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengenalan aplikasi Bibit. Jadi aplikasi Bibit ini merupakan sebuah aplikasi penyedia investasi reksadana yang merupakan buah dari kecanggihan teknologi untuk mempermudah para investor pemula dalam melakukan transaksi investasi, baik itu reksadana konvensional maupun reksadana syariah. Bibit tidak menyediakan investasi saham atau emas dan bukan untuk pinjam meminjam. Jadi PT Bibit ini merupakan lembaga efek reklamasi atau APERT yang sudah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 6 Oktober 2017 dengan nomor KEP 14-PM.21-2017. Next. Aplikasi Bibit ini memiliki fitur Robo Advisor, di mana fitur ini adalah fitur khusus dari Bibit yang berfungsi sebagai bantuan untuk menentukan profil risiko investasi apa saja yang paling cocok dengan sifat pengguna yang ditentukan dengan beberapa pertanyaan awal sebagai indikator. Nah, di sini ada 3 cara Robo Advisor pada aplikasi Bibit. Yang pertama ada Auto Risk Profiling, di mana pengguna aplikasi ini diberikan pertanyaan. Dengan jawaban yang diberikan akan menentukan profil risiko investasi dengan algoritma tanpa bias. Yang kedua ada Auto Financial Plan,
di mana pengguna aplikasi mendapatkan alokasi portofolio reksadana terbaik berdasarkan profil risiko yang sudah didapatkan. Dan yang ketiga ada auto rebalancing, yaitu bibit akan otomatis mempertahankan alokasi optimal seiring dengan perubahan pasar. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari jenis-jenis reksadana yang terdapat pada aplikasi bibit. Nah, yang pertama itu adalah reksadana dari pasar uang. Nah, reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang investasinya ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang seperti obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dengan menjaga periode waktu yang singkat, jenis reksadana ini mampu mengurangi resiko dan juga reksadana pasar uang paling aman jika dibanding jenis lainnya. Namun, pastinya keuntungan juga pasti lebih kecil daripada yang lain. Nah, return reksadana pasar uang tetap lebih tinggi ketimbang dari deposito. Nah, yang kedua yaitu reksadana obligasi. Sesuai namanya, jenis reksadana ini sebagai besar alokasi investasi pada surat utang atau obligasi. Ketika investor membeli reksadana obligasi, sebagian besar dana masyarakat yang terkumpul akan dibelikan surat utang jangka panjang oleh manajer investasi. Komposisi portofolio reksadana obligasi terdiri atas 80% surat utang dan sisanya adalah produk pasar uang. Keuntungan reksadana obligasi terletak pada pembayaran kupon obligasi yang diterima manajer investasi. Nah, penerimaan kupon alias bunga berarti harga reksadana naik. Tentu hal ini berimbas pada keuntungan investor reksadana dari pengguna reksadana obligasi. Yang ketiga itu adalah reksadana saham. Reksadana saham ini komposisi terbesarnya adalah 80% dialokasikan pada efek saham dan sisanya pada surat utang atau pasar uang. Alokasi mayoritas pada saham membuat portofolio ini paling berisiko ketimbang reksadana lainnya. Namun, potensi keuntungannya juga paling besar. Di aplikasi bibit, alokasi investasi dari reksadana BNI AM IDX 30 adalah 99% pada saham dan 1% pada kas dan deposito. Artinya sebagian besar dana masyarakat yang terkumpul akan diberikan saham oleh manajer investasi. Nah, selanjutnya ada reksadana syariah yang keempat. Pada prinsipnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, namun dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dalam pengelolaannya terdapat kebijakan investasi reksadana syariah, yaitu hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal dan memenuhi rasio keuangan tertentu. Kategori halal yang dimaksud adalah manajer investasi tidak berinvestasi pada perusahaan yang memproduksi atau menjual sesuatu yang haram menurut Islam seperti menjual daging babi, minuman keras, bisnis hiburan maksiat, judi, pornografi, dan lain-lain. Dan yang kedua, perusahaan yang merugikan orang banyak atau bersifat mudorot. Nah, yang ketiga, perusahaan yang memiliki sifat bisnis yang riba atau adanya bunga. Yang keempat itu perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang. Yang kelima, perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Yang keenam, jual beli mengandung ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah transaksi yang swap. Selanjutnya, next, adalah mekanisme pendaftaran dari aplikasi bibit. Yang pertama adalah klik register pada halaman utama lalu mengisi tanggal lahir. Nah, untuk melakukan hal tersebut, para nasabah seharusnya mendownload aplikasi tersebut pada Play Store yang ada di Android atau App Store yang ada di iOS. Nah, kemudian mengklik register. Setelah investor melakukan pengisian data tanggal lahir, kuesioner singkat untuk menyesuaikan profil dan tujuan investasi dari investor. Ya, yang kedua itu adalah mengisi kuesioner tanggungan kekayaan dan pendapatan pribadi. Nah, yang ketiga itu mengisi kuesioner ketentuan profil dari investasinya. Jadi para nasabah yang ingin mengisi atau menginvestasikan pada aplikasi bibit dipilih dulu dari awal dari masa register itu akan memilih investasi dari reksadana syariah kah, reksadana saham kah, obligasi kah, atau pasar uang. Nah, yang keempat itu melakukan registrasi dengan nomor handphone dan KTP. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi dari data keabsahan datanya agar tidak terjadinya penipuan. Nah, yang kelima itu menunggu verifikasi dan
dari bibit dan kasei, dan yang terakhir itu adalah melakukan investasi pada aplikasi bibit yang sudah dicantumkan pada kuesioner sebelumnya. Next. Ya, di sini bibit memiliki beberapa kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh calon investor untuk berinvestasi. Yang pertama itu dapat berinvestasi dengan mudah, dan kemudian berinvestasi di bibit ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki aplikasi bibit itu sendiri. Pasalnya, pada aplikasi bibit dilengkapi dengan fitur Robo Advisor yang berfungsi untuk merekomendasikan calon investor sesuai dengan karakter investor dalam berinvestasi. Lalu yang kedua itu customer support-nya baik. Dan Bibit juga menyediakan fitur customer support yang berfungsi membantu menangani keluhan yang dialami oleh calon investor. Menurut pengalaman berbagai investor yang pernah menggunakan layanan customer support, ini memiliki respon yang tergolong cepat dan cukup baik. Dengan demikian, untuk calon investor tidak perlu khawatir jika dalam menggunakan aplikasi Bibit untuk berinvestasi mengalami kendala. Lalu yang ketiga, kelebihan terakhir, itu produk reksadananya itu berkualitas. Di aplikasi Bibit ini hanya menyediakan produk reksadana yang berkualitas saja menurut analisis dan seleksi yang dilakukan oleh para manajer investasi. Hal ini dilakukan agar calon investor menemukan produk terbaik untuk berinvestasi sehingga tidak ada lagi keraguan untuk berinvestasinya. Mungkin boleh di next. Nah, di sini di samping kelebihan, aplikasi Bibit juga masih memiliki kekurangan. Yang pertama itu produk reksadananya masih belum lengkap karena dengan adanya analisis yang dilakukan oleh manajer investasi dalam menyeleksi apa saja produk reksadana yang baik, menyebabkan minimnya pilihan produk reksadana karena masih terlalu sedikit. Maka dari itu perlu adanya kajian lebih lanjut sehingga ada penambahan jenis reksadana yang dapat ditampilkan sebagai pilihan jenis investasi. Lalu yang kedua, ada fitur Robo Advisor yang terlalu sederhana. Kadang dalam pelaksanaannya, Robo Advisor di sini kurang tepat dalam memberikan saran atau komposisi dari investasi itu sendiri dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh calon investor sehingga saran dari Robo Advisor ini dinilai belum begitu baik secara performa. Boleh next. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan secara bersama bahwa secara umum reksadana merupakan perusahaan yang menyediakan pengelolaan berbagai investasi berbentuk portofolio ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Sedangkan reksadana syariah adalah dana yang beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip hukum syariah dengan investor sebagai pemilik properti yaitu sohibul mal dan manajer investasi bertindak sebagai perwakilan sohibul mal. Dalam aplikasi Bibit terdapat jenis reksadana yang bisa dibeli oleh investor itu sendiri, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang, obligasi syariah, saham, dan reksadana syariah. Nah, di aplikasi Bibit ini menawarkan kelebihan dan kekurangannya dalam aplikasinya untuk memberi produk reksadana seperti kemudahan berinvestasi, baiknya layanan customer support dan kualitas produk reksadana yang disediakan. Dan untuk kekurangannya itu produk reksadananya masih kurang lengkap dan fitur advisor dari reksadana itu sendiri masih terlalu sederhana dan belum baik secara performa. Mungkin itu saja dari ada lagi dari segi saran di sini ada dari adanya karya ini disarankan supaya aplikasi Bibit dapat meningkatkan aplikasinya supaya banyak customer yang lebih tertarik dalam berinvestasi reksadana dan juga lebih puas dalam menggunakan aplikasinya. Dan untuk penelitian lain, semoga penelitian ini bisa meningkatkan referensi untuk penelitian yang mungkin akan diteliti. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami.
Apabila ada saran dan masukan, kami sangat terbuka untuk hal itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.